Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara kembali akan diberkati melalui channel Sahabat Doa. Channel Sahabat Doa hadir untuk menopang saudara di dalam segala pergumulan doa saudara. Untuk berlangganan dengan channel ini, silakan di-subscribe dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan sebelum kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa berdoa bersama. Hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya kami akan merenungkan firman-Mu untuk membangkitkan iman kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, dan Engkau memberkati hamba dalam menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita pada hari ini, sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara, terlebih dahulu saya rindu iman saudara dikuatkan dan diteguhkan melalui firman Tuhan. Terlebih dahulu kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini saudara adalah dari Mazmur pasal 121, mulai ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada saudara dan menjelaskannya secara objektif. Tuhan penjaga Israel, Mazmur 121 ayat 1 sampai 3, demikianlah firman Tuhan. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Puji Tuhan saudara, pemazmur ini menegaskan di dalam mazmurnya bahwa dia membutuhkan pertolongan. Dan dia berkata bahwa aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Artinya dia sedang ada dalam situasi, satu keadaan di mana dia perlu, dia butuh, dia rindu satu pertolongan. Dan dalam kondisi dan situasi di mana dia begitu membutuhkan pertolongan, dia mencari-cari pertolongan. Dia mengharapkan, dia merindukan pertolongan. Dan dia gambarkan bagaimana pencariannya terhadap pertolongan. Bagaimana pencariannya supaya dia mengalami pertolongan. Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Adakah saudara saat ini situasi kehidupan saudara sedang sulit? Adakah saudara yang keadaan saudara sedang sulit dan berat beban kehidupan saudara? Dan saudara rindu pertolongan. Saudara sedang mencari-cari pertolongan. Saudara sedang membutuhkan pertolongan. Mungkin saudara dalam kondisi ini, sebagian besar dari kita sedang ada dalam kondisi, dalam keadaan di mana kita rindu pertolongan, kita butuh pertolongan, kita sedang mencari-cari pertolongan. Mungkin ketika saya menjelaskan ini saudara sedang berkata di dalam hati saudara, saya begitu membutuhkan pertolongan. Sayalah orang yang membutuhkan pertolongan itu. Sayalah orang yang saat ini layak untuk ditolong. Hidupku sedang sulit, hidupku sedang susah, hidupku sedang berat. Aku sedang sakit, masalahku sedang berat, persoalanku sedang berat. Aku butuh pertolongan. Mungkin itu yang menjadi jeritan hati saudara saat ini. Ketika pemazmur ini ada dalam kondisi sulit dan dia butuh pertolongan, dia mencari-cari pertolongan saudara. Sampai pada akhirnya dia menyaksikan pada ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan. Ketika dia mencari-cari pertolongan, ketika dia mengharapkan pertolongan, ketika dia merindukan pertolongan, pada akhirnya saudara, dalam pencariannya itu dia akhirnya mengalami dan menemukan pertolongan, dan pertolongan yang benar, pertolongan yang sejati. Pertolongan yang tidak mengharapkan imbalan adalah pertolongan daripada Tuhan. Pertolongan daripada Tuhanlah pertolongan yang murni. Pertolongan daripada Tuhanlah pertolongan yang sejati.
Pertolongan daripada Tuhanlah yang tidak mengharapkan imbalan. Bahkan setelah menolong, Dia akan menolong lagi, Dia akan menolong lagi, dan Dia akan menolong lagi. Itulah pertolongan daripada Tuhan. Dan pemazmur ini berkata bahwa dia menemukan pertolongan daripada Tuhan dalam pencariannya, ketika dia mengharapkan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini pun saya mau menegaskan pada saudara bahwa kalau saudara sedang mencari, merindukan, mengharapkan, membutuhkan pertolongan, pertolongan yang benar adalah dari Tuhan, saudara. Pertolongan yang sejati adalah dari Tuhan. Pertolongan kita yang benar adalah dari Tuhan. Dan kemudian saya rindu kita melihat ketika pemazmur ini mengalami pertolongan daripada Tuhan, pertolongan seperti apa yang dia alami daripada Tuhan. Dia menjelaskan berikutnya, saudara. Di ayat 2 itu, saudara, dia berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan yang dia alami adalah pertolongan dari Tuhan, dan dia jelaskan bahwa pertolongan yang dia alami dari Tuhan itu adalah pertolongan yang ajaib, pertolongan yang berkuasa, yang dia gambarkan bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolongan yang ajaib, pertolongan yang berkuasa. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau kita mengalami pertolongan daripada Tuhan, di mana langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, saudara, adakah sesuatu yang mustahil di hadapan Tuhan? Adakah sesuatu yang tidak mungkin di hadapan Tuhan? Mungkin saat ini saudara berkata bahwa masalahku begitu besar, penyakitku begitu parah, kesulitanku begitu besar. Dengar saudara, pemazmur berkata ketika dia mengalami pertolongan daripada Tuhan, dia gambarkan bahwa Tuhan yang menolong dia itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang berkuasa. Dan saat ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara mengalami pertolongan daripada Tuhan, pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang ajaib, pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang berkuasa, pertolongan daripada Tuhan adalah pertolongan yang sanggup melakukan segala perkara. Artinya saudara, kalau kita memiliki Tuhan sebagai penolong dalam hidup kita, yang pertama, tidak ada yang mustahil bagi Dia. Segala perkara sanggup Dia kerjakan. Tidak ada masalah saudara terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada penyakit saudara yang terlalu parah di hadapan Tuhan. Tidak ada apapun situasi kondisi kehidupan saudara yang tidak sanggup Tuhan ubahkan, karena langit dan bumi pun Dia yang ciptakan. Itu sebabnya milikilah Tuhan, alamilah Tuhan sebagai penolong di dalam kehidupan saudara. Kemudian yang kedua, saudara, dia berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Setelah dia berkata bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan, kemudian dia menjelaskan Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Tuhan memberi kekuatan. Saudara, ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Dan ketika kita datang berseru kepada Tuhan, seringkali tidak seketika masalah persoalan kita diubah. Ada waktu yang harus kita jalani, ada proses yang harus kita jalani. Karena bagi Tuhan, proses yang mendewasakan kita itu jauh lebih penting daripada mujizat yang kita alami. Kalau kita mengalami mujizat demi mujizat tetapi kita tidak pernah dewasa di hadapan Tuhan, itu menyedihkan hati Tuhan. Jadi seringkali Tuhan izinkan kita menjalani proses sebelum akhirnya kita mengalami mujizat, saudara. Dan dalam prosesnya itu Dia juga tidak membiarkan kita. Dia tidak hanya menonton kita memikul beban masalah persoalan kita, saudara. Tetapi di ayat ini dikatakan bahwa Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya apa? Dia memberi kekuatan saat engkau memikul masalah, beban, persoalan, dan tantangan hidupmu. Sekalipun hari ini masih dalam proses, Dia takkan membiarkan kakimu goyah, saudara. Berat pun masalah saudara, tetap hadapi, karena Tuhan akan memberi kekuatan kepada saudara sampai akhirnya saudara mengalami pertolongan daripada Tuhan. Ketika saudara diizinkan menjalani melalui satu proses, jalani semuanya, karena Tuhan akan menguatkan saudara. Kemudian yang terakhir dikatakan bahwa
Masih ayat 3, penjagamu takkan terlelap. Kalau Tuhan yang menolong kita, saudara, Dia tidak akan terlelap. Artinya Dia setia. Dia tidak tinggal diam. Dia tidak terlelap, Dia tidak tertidur. Dia memperhatikan, Dia melihat, Dia mengawasi semuanya. Tuhan takkan terlelap. Penjagamu takkan terlelap. Dia selalu memperhatikan engkau. Dia selalu mempedulikan engkau. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Bahwa kalau kita membutuhkan pertolongan, maka pertolongan yang benar yang ditegaskan oleh pemazmur di sini adalah pertolongan daripada Tuhan. Alamilah Tuhan sebagai penolong dalam hidup saudara. Kalau Tuhan yang menolong saudara, maka Dialah yang menjadikan langit dan bumi. Artinya tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu sanggup Dia lakukan dalam hidup saudara. Dan yang kedua, Dia takkan membiarkan kakimu goyah. Dia memberi saudara kekuatan. Dan yang ketiga, Dia tidak akan terlelap. Dia setia dan memperhatikan saudara. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini membangkitkan iman saudara bahwa Tuhanlah penolong di dalam kehidupan saudara. Sebelum kita sebentar lagi akan berdoa bersama, sebelum saya akan menopang saudara dalam doa, mari kuatkan iman saudara melalui firman Tuhan. Bangkitkan iman saudara melalui firman Tuhan. Tuhanlah penolong dalam hidup saudara. Mari kita berdoa, saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya iman saudara saat ini telah dibangkitkan melalui renungan firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini saudara, tiba waktunya kembali untuk kita menaikkan doa-doa dan permohonan kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan kehidupan saudara. Sebelum kita memohon di hadapan Tuhan saudara, dan sebelum kita menaikkan doa-doa kita, mari puji Tuhan, muliakan Tuhan, ucapkan kata-kata syukur di hadapan Tuhan. Sembah Dia terlebih dahulu saudara, karena Dia Allah yang tahu segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami akan bermohon di hadapan-Mu, terlebih dahulu kami naikkan segala pujian, segala hormat, kemuliaan, pengagungan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan Engkau, Allah tempat pengaduan kami, Allah tempat kami berseru, Allah sumber pengharapan kami. Kami puji, sembah, tinggikan, muliakan Engkau ya Tuhan. Kami naikkan syukur bagi-Mu buat segala kebaikan-kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami akan menaikkan doa-doa dan seruan kami di hadapan-Mu, karena kami percaya Engkau Allah yang peduli kepada setiap anak-anak-Mu. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu saat ini. Dan saat ini kami mau datang berseru di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kiranya yang menyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Haleluya. Saudara, saat ini terlebih dahulu saya rindu kita berdoa buat pergumulan-pergumulan pribadi saudara secara khusus. Mungkin ada saat ini beban, persoalan, kerinduan, pergumulan yang sedang saudara alami dalam hidup saudara, yang saudara rindu Tuhan campur tangan. Terlebih dahulu saya rindu kita bersama-sama bersepakat berdoa untuk itu saudara. Mari ucapkan itu semua di hadapan Tuhan. Apapun itu, mungkin orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Mungkin orang lain tidak bisa memahami, tetapi Tuhan memahami. Mungkin orang lain tidak bisa menolong, tetapi Tuhan bisa menolong saudara. Itu sebabnya naikkan segala pergumulan saudara secara pribadi di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa saat ini. Bapa di sorga, Tuhan, saat ini kami berdoa, hamba menopang anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada pergumulan-pergumulan anak-anak-Mu secara pribadi yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu. Engkau tahu Tuhan, Engkau peduli dan Engkau sanggup. Tolong anak-anak-Mu satu persatu.
apapun yang mereka serukan saat ini, apapun yang mereka sedang pergumulkan saat ini, yang sedang mereka panjatkan di hadapan-Mu, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan lawat anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa ya Tuhan. Apapun pergumulan anak-anak-Mu yang sedang dipanjatkan di hadapan-Mu, Engkau kiranya yang menjadi jawaban, Engkau kiranya yang menyatakan mujizat-Mu, Engkau memberikan jalan keluar, Engkau memberikan kuasa dan mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka, dalam segala pergumulan kerinduan mereka yang sedang mereka panjatkan saat ini. Tuhan, hamba menopang mereka dalam doa. Tuhan kiranya campur tangan, berkati anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini secara khusus saya rindu menopang saudara dalam doa, dalam keadaan ekonomi saudara. Apapun dan bagaimanapun keadaan ekonomi saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Mungkin saudara saat ini ada yang mengalami penurunan ekonomi, bahkan kehancuran ekonomi karena situasi yang ada saat ini. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang memohon doa supaya mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Mungkin saat ini saudara salah satu yang sedang terlilit hutang, ekonomi saudara sedang sulit saat ini. Mari datang kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Ceritakan, ungkapkan di hadapan Tuhan pergumulan ekonomi yang sedang saudara alami saat ini. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa, Tuhan, jamah, lawat dan berkati anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang mengalami keterpurukan ekonomi karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam ekonomi mereka. Pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang terlilit hutang saat ini Bapa, mungkin mereka sedang dikejar-kejar orang yang kepadanya mereka berhutang. Tuhan tolong, Tuhan bela anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan buka pintu berkat anak-anak-Mu, supaya anak-anak-Mu yang memiliki hutang saat ini bisa menyelesaikan hutang mereka, dan mereka bisa bersyukur kepada Tuhan dan memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan dalam ekonomi anak-anak-Mu, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Bahkan kiranya Engkau mengangkat ekonomi anak-anak-Mu, berkati anak-anak-Mu berlimpah-limpah di dalam nama Yesus. Berkati apa yang mereka sedang kerjakan, berkati apa yang mereka sedang usahakan, supaya ekonomi mereka bisa pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Bapa di sorga, hamba rindu mendengar kesaksian Tuhan memberkati ekonomi anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, Tuhan yang kiranya campur tangan dalam keadaan ekonomi saudara. Saya percaya satu saat saudara akan bersaksi di channel ini, menyaksikan bagaimana Tuhan memulihkan ekonomi saudara. Allah kita sanggup memulihkan keadaan ekonomi saudara dalam nama Yesus. Tuhan memberkati saudara sehingga saudara bisa menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa bagi saudara-saudara yang mungkin saat ini mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang menyembuhkan. Dulu Dia menyembuhkan, hari ini pun Dia menyembuhkan. Dia tabib yang ajaib, tiada yang mustahil bagi Dia. Kalau orang lumpuh dan buta pun Dia sembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, Allah sanggup menyembuhkan saudara dalam nama Yesus. Saudara, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini, dan mulai berseru kepada Tuhan, mohon kesembuhan bagi penyakit saudara. Saya menopang saudara dalam doa. Mari kita bermohon untuk kesembuhan dari Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba menopang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami sepakat berseru di hadapan Tuhan, bermohon untuk kesembuhan anak-anak-Mu. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan.
apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan kiranya menyembuhkan anak-anak Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Nyatakan mujizat kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kuasa kesembuhan-Mu. Saat ini hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari asam lambung. Hamba berdoa, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung saat ini. Kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan semuanya. Mungkin ada anak-anak-Mu bahkan sampai sudah mengalami anxiety. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Tuhan tolong normalkan tekanan darah anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi. Normalkan tekanan darah mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami kolesterol tinggi. Tuhan tolong, Tuhan normalkan, Tuhan pulihkan anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kolesterol ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, kami berseru kepadamu, kami berdoa buat anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit cancer. Ya Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Apapun itu, cancer apapun itu, Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan, menyatakan mujizat bagi anak-anak-Mu. Sembuhkan, cabut segala sel-sel cancer dari dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit ginjal, bahkan sudah ada yang mungkin gagal ginjal. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Mungkin mereka sedang mengalami perawatan, sering cuci darah saat ini. Tuhan tolong, ulurkan tangan-Mu, sembuhkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal ya Tuhan. Bapa di sorga, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, mungkin ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan saat ini. Mari sebutkan di hadapan Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Dalam nama Yesus, Bapa di sorga, saat ini dengarkan seruan anak-anak-Mu yang menyerukan untuk kesembuhan penyakit mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong anak-anak-Mu, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berikan selalu kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan sahabat doa ini, biar Tuhan memberikan mereka kesehatan. Tuhan menjamin kesehatan mereka selalu. Setiap mereka akan hidup dalam kesehatan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga. Kami percaya kesembuhan Kau nyatakan bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Saudara, saya rindu berdoa buat profesi saudara masing-masing apapun itu. Mari kita berseru kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dalam segala profesi yang saudara jalani. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi profesi anak-anak-Mu, bagi pekerjaan anak-anak-Mu. Tuhan kiranya campur tangan. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang hidup bekerja sebagai petani, Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkati para petani, berkati ya Tuhan dalam nama Yesus, sehingga pertanian mereka bisa berhasil. Apa yang mereka tanam bisa menghasilkan ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para petani, berkati juga para pengusaha, para pebisnis. Berkati mereka semua Tuhan, apapun yang mereka usahakan, apapun bisnis mereka, Tuhan campur tangan
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati bisnis mereka, berkati para pegawai ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka berkati dalam nama Tuhan Yesus. Pegawai swasta, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para honorer juga Tuhan tolong dalam nama Yesus. Para pegawai negeri Tuhan tolong dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam semua karir mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati para medis ya Tuhan, Tuhan campur tangan. Para perawat, Tuhan tolong mereka. Para dokter, Tuhan tolong mereka dalam pekerjaan mereka, dalam tugas mereka. Tuhan jaga lindungi mereka di masa pandemi ini. Tuhan campur tangan, berkati anak-anak-Mu yang bekerja di bidang medis ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pensiunan juga Tuhan, tolong memberkati sukacita, damai sejahtera Tuhan melimpah dalam anak-anak-Mu para pensiunan dalam nama Yesus. Berkati ya Tuhan instansi-instansi yang menjaga keamanan di bangsa kami ini. Berkati polisi dan tentara ya Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Biar karir mereka semakin meningkat ya Tuhan dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan tolong dan berkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semuanya Tuhan. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang masih dalam proses studi. Tuhan campur tangan studi mereka, berkati biar semuanya bisa berjalan baik, mereka bisa berprestasi, dan kelak mereka bisa berhasil. Masa depan anak-anak-Mu Tuhan tolong dan memberkati semuanya ya Tuhan. Tuhan menjamin anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa bagi kehidupan anak-anak-Mu seluruhnya. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka. Hamba menumpangkan tangan, berkati setiap anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengarkan seruan-seruan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan dan melalui topangan doa di dalam video sahabat doa ini. Kalau saudara rindu berlangganan supaya setiap hari saudara bisa mendengarkan renungan firman dan saudara didoakan, maka silahkan subscribe dan tekan tanda lonceng dari video ini saudara, dari channel ini. Tuhan memberkati setiap saudara. Kalau saudara saat ini diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.